Setiap saat kita dijejali oleh nasihat-nasihat keuangan. Tentu saja itu baik. Saya juga banyak belajar tentang itu. Tapi mungkin Anda butuh masukan dari sisi yang lain, yaitu bagaimana cara menghabiskan uang. Kalau Anda tertarik dengan itu, mungkin Anda perlu menonton video ini. Pertama, hati yang gembira. Teman-teman, di dalam hidup ini kita mungkin lebih sering sedih dibanding gembira. Merasa insecure, overthinking, merasa tidak nyaman dengan diri kita dan kehidupan kita. Sebelum perasaan itu mulai merambat dan menguasai kita, maka kita harus cepat menginterupsinya sebagai upaya jangka pendek. Jangan sampai kesedihan yang tidak jelas itu menguasai hidup kita. Lalu, tentukan secara spontan untuk mendapatkan kegembiraan saat itu juga. Misalnya, ngopi bersama teman, berhahehe, atau jalan kaki di sebuah taman, kemudian diakhiri dengan menyesap secangkir teh yang enak, menonton film di bioskop rame-rame dengan teman-teman, atau makan malam bersama keluarga. Intinya, apapun yang membuat hati gembira dan tidak destruktif terhadap diri sendiri ataupun orang lain, pantas kita kerjakan. Dan tentu saja itu akan mengeluarkan uang dari dompet kita. Untuk solusi jangka menengah dan jangka panjangnya dalam mengelola kesedihan, tentu itu bukan wilayah saya. Jadi silakan temukan ahlinya sendiri. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan mendapatkan ilmu. Anda tentu tahu, punya ilmu tidak harus lewat pintu sekolah saja. Ada banyak pintu menuju banyak sekali ilmu. Mulai dari ikut kursus, seminar, mengikuti forum-forum diskusi. Bahkan jika memang harus berbayar mahal, bayarlah. Asal bisa menambah keilmuan kita. Segala hal itu patut dibayar, diikuti, dan dipelajari. Termasuk dalam hal ini tentu saja membeli buku. Jadi jalan-jalan di toko buku, kemudian membeli buku, dan tentu itu akan menguras dompet Anda. Kalau sudah seperti itu layak untuk dijalani. Kemudian yang ketiga, memupuk kemanusiaan. Nah, ini saya kira penting teman-temannya. Kita tidak hidup sendirian. Sering ada tragedi dan bencana. Kita bisa menjadi relawan atau menyumbangkan sebagian harta atau barang yang kita miliki jika terjadi musibah di berbagai tempat. Bukan hanya itu, kita mungkin juga butuh ikut menanam pohon, mengelola sampah, dan lain sebagainya. Yang ketika kita bergabung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, bukan hanya kita tidak dibayar, tapi justru kita memang perlu mengeluarkan uang. Nah, untuk hal yang seperti itu, kita memang seharusnya mengeluarkan uang. Dan itu baik. Dengan kegiatan-kegiatan semacam itu, mungkin Anda akan menguras keuangan di dompet, tapi itu akan membuat kita semua terlibat dalam menumbuhkan kemanusiaan di bumi ini. Kalau kata para ulama, tabunglah hartamu di langit. Nah, jadi kira-kira itulah, dengan membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Lalu yang keempat, itu menekuni hobi. Nah,
orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa hidup dari hobinya. Orang yang suka fotografi jadi fotografer. Orang yang suka keaktoran jadi bintang film. Orang yang suka memasak jadi chef yang terkenal. Tentu itu membahagiakan. Tapi tidak semua orang punya kemewahan seperti itu. Ada banyak orang yang bekerja bukan karena hobi, dan menurut saya itu tidak masalah. Sebagian besar dari manusia saya kira bekerja di tempat yang dimana mereka tidak punya hobi dalam hal itu. Asal sebagian dari pendapatan kita di dalam pekerjaan bisa kita alokasikan untuk hobi kita. Misalnya, Anda ternyata bekerja sebagai seorang marketer di sebuah perusahaan. Anda punya hobi main musik. Tidak ada salahnya Anda di rumah kemudian punya studio musik sendiri, dicicil beli gitar, beli alat-alat musik, lalu membuat studio mini di rumah Anda. Nggak ada masalah. Dan yang kelima teman-teman, yang terakhir menurut saya, yaitu demi atau atas nama pengalaman. Tidak setiap pengalaman harus menyenangkan, tapi dalam tanda kutip pernah melakukan sekali untuk hal-hal yang bikin penasaran, layak untuk menguras dompet kita. Kalau kata orang Jawa itu sing penting wis tahu. Atau kalau teman-teman zaman sekarang itu membeli pengalaman. Anda belum pernah naik gunung misalnya, belum pernah sama sekali. Anda kepingin, ya, Anda merasa bukan kepingin saja sih, Anda merasa bahwa kayaknya ini layak untuk jadi sebuah pengalaman ya. Nah, lalu Anda berlatih secara fisik, diskusi sama teman-teman, nonton YouTube, membaca berbagai majalah atau berita, lalu memutuskan untuk mengajak beberapa teman naik gunung untuk menemani Anda. Tentu Anda yang akan mengeluarkan biaya. Nah, saya kira biaya-biaya jenis seperti itu untuk sebuah pengalaman yang Anda belum pernah alami, itu layak untuk Anda lakukan. Anda belum pernah naik kapal pelni misalnya. Ini sebetulnya nggak mahal ini, tapi kan butuh effort, butuh waktu. Ya, Anda pergi dari Surabaya menuju ke kawasan timur Indonesia misalnya. Mengasihkan di atas kapal. Tentu Anda butuh teman. Teman Anda bayarin. Anda alokasikan waktu, lalu Anda berangkat. Dan tentu saja itu kan butuh biaya. Anda belum pernah melakukan itu, maka Anda layak untuk melakukannya. Dan dompet Anda siap untuk dibuka, lalu rupiah demi rupiah siap dikeluarkan. Oke, baik teman-teman ya, saya kira cukup 5 itu saja ya. Kenapa? Kalau saya tambah nanti poin-poinnya, nanti jangan-jangan sudah tidak ada lagi uang di dompet Anda. Nah, tentu Anda punya pendapat yang lain, boleh-boleh saja. Silakan ditambahi bagaimana menurut Anda untuk menghabiskan atau menguras sebagian besar dompet kita. Salam orang biasa.